Langsung dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, kali ini kita jalan-jalan lagi di podcast kita Bukan Cuma Suara. Di hari ini tentunya kan kita ngobrol-ngobrol banyak terkait hal yang memang penting banget untuk diperbincangkan. Karena kenapa? Jalan-jalan saya ini jalan-jalan yang sangat berharga. Kenapa? Karena tugas kami untuk bisa menyebarluaskan informasi kepada masyarakat itu penting. Terkait hari ini juga surprise banget, kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang sudah lama sekali ingin saya ajak untuk main-main podcast di Paranti Road Podcast ini, Bukan Cuma Suara, di mana kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang seru banget untuk diobrolin. DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dan di sini saya sudah bersama narasumber saya tentunya. Yes, Ibu cantik yang satu ini nampaknya sudah tidak asing karena di media ini paling populer banget. Yes, begitu ya. Apa kabar, Bu? Baik, Mbak. Aduh, saya sudah bersama Bu Nuning Sri Rizky Wulandari. Dari namanya aja udah sedep banget nih. Ya Bu ya, obrolan kita kayaknya sedep juga nih hari ini, Bu. Mudah-mudahan, insya Allah. Oke, beliau ini tentunya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan juga beliau sekaligus juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten. Dua jabatan sekaligus ya. Tapi saya juga pengen tahu nih, seperti apa sih perjalanan beliau selama menjabat tentunya di Banten ini, seperti apa? Dan Bu, ngobrol-ngobrol, ini kali kedua kita ngobrol ya? Ya, betul, bahkan kedua. Iya, sekali kedua. Saya lupa lagi, walaupun udah 2 kali. Yes. Ya. Namanya Mbak tuh wajahnya aja yang selalu ingat. Tapi nama persisnya saya lupa. Wajahnya aja terkenang terus sampai saat ini. Bener. Wajahnya terngiang terus ya. Namanya lupa. Nama saya pasaran sih, Bu. Jadi Ibu kadang aduh, yang mana ya? Olga yang mana ya? Olga yang mana ya? Gitu kan. Oke, Bu. Tapi ngobrol-ngobrol nih, DJKN sendiri mungkin kalau saya sih melihatnya sosok Ibu nih di media ini banyak banget ya bermunculan. Halnya tuh pasti berkaitan dengan masalah keuangan, kekayaan. Ya nggak sih, Bu? Ya, kebetulan saya dari Kementerian Keuangan, persisnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bahkan saya sama teman-teman nih satu grup dipanggilnya Ibu Kekayaan Negara. Tuh kan? Oh, jadi Ibu Kekayaan Negara. Halo Ibu, selamat pagi ke Ibu Kekayaan Negara, katanya gitu. Ibu Kekayaan Anak-anak. Ini kan kekayaan negara ini saya mendengarnya aja maksudnya apa ya, semiliwir banget gitu ya. Pasti kan seorang perempuan di Banten yang pegang 2 jabatan juga. Iya nggak sih? Kekayaan negara dan keuangan, perwakilan keuangan negara di Provinsi Banten. Ini satu hal yang boleh cerita sedikit deh. Oke, sebenarnya persisnya itu saya menjabatnya sebagai Kakanwil, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten. Itu yang secara strukturalnya. Nah, karena kebetulan saya ditempatkan di wilayah Provinsi Banten dan pada saat itu kebetulan juga ada kekosongan ya, kekosongan sebagai Kepala Perwakilan. Betul. Dan pada saat itu juga Kepala Perwakilan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang seharusnya berpindah. Harusnya ganti setiap 2 tahun atau 3 tahun harus berganti ke unit eselon 1 yang lain. Tapi karena yang 2 atau 3 kanwil tersebut yang dari unit eselon 1 yang lain tidak berkedudukan di provinsi, di Kota Serang sebagai ibu kotanya provinsi Banten. Jadi mereka bilang lebih baik yang ada
kantor yang ada di provinsi atau di kota Serangnya saja. Dan itu kebetulan ada saya dan perbendaraan pada saat itu sudah mau mendekati masa pensiun. Beliau juga mengatakan lebih baik Ibu Nuning saja, seperti itu. Dan kebetulan opsinya tertuju kepada Anda. Iya, kayaknya sudah sasarannya. Saya masih ingat waktu di provinsi Jawa Barat juga seperti itu. Jadi bukan dipaksa, sepertinya kayak ditunjuk dan diminta untuk menjadi perwakilan juga. Jadi kayak seperti udah ikut aja seperti itu kan punya pengalaman, ya udah terusin saja seperti itu. Nyaman dengan posisinya itu ya, seperti itu ya. Oke, Bu, tapi kalau gini loh, saya sebagai masyarakat kadang saya juga banyak pertanyaan ketika saya sebelum masuk ke DJKN ini, emang gedungnya luar biasa gede banget ya. Ya nggak sih, gede banget, mewah banget, dan yang pasti sini kerjaannya juga banyak. Yang jelas banget. Ada liftnya, jarang ada kantor pemerintahan ada lift dengan 4 lantai. 4 lantai. Berarti saya ngobrol tadi bahwa gedungnya gede, fasilitasnya oke, dan emang liftnya juga emang tersedia. Ya, nanti betul. Ini cerita banyak tentang yang kenapa harus terjadi seperti ini dan kenapa kantor ini berbeda dari yang lain. Saya pengen ngumpas tuntas nih. Silahkan. Boleh ya? Boleh ya. Oke, berbicara tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berbau kekayaan, katanya ibu kekayaan negara ya. Saya pengen tahu, kekayaan negara ini kalau tidak salah yang saya baca di pasal 33 Undang-Undang 1945 itu, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Seperti itu kan. Nah, yang dimaksud di sini memang dari Kanwil DJKN ini memiliki tugasnya tuh cukup banyak ya. Kalau saya bilang ini kayaknya DJKN tuh tidak hanya spesifik di satu direktorat gitu loh. Toserba, Palu Gada ya. Palu Gada. Kerjaannya banyak. Jadi nggak ngurusin tentang masalah air doang, nggak ngurusin masalah pajak doang, iya nggak sih? Di Kementerian Keuangannya. Tapi berbicara tentang banyak hal di dalamnya. Itu seperti apa? Oke, sebelum saya menjawab dulu, saya mau, tadi kan Mbak Olga nanya tentang kekayaan negara ya. Yes. Kekayaan negara itu sebenarnya ada 3 kategori. Yes. Ya, pertama adalah kekayaan negara yang dikuasai, ya, itu seperti tadi yang disebut tuh. Yeah. Air, udara, laut, segala macam, dan beringkut di dalamnya hutan. Yes. Nah, itu yang harus digali lebih jauh ya. Nah, kedua adalah kekayaan negara yang dimiliki. Yang dimiliki itu artinya adalah barang milik negara yang perolehannya dapat atau dibeli dari APBN. Oke. Dan juga perolehan lainnya seperti hibah, keputusan pengadilan, seperti itu adalah barang milik negara yang dimiliki. Itu ada di mana saja? Itu ada di kementerian lembaga. Kayak di kehutanan, ada yang di ISDM, ada PUPR, ada bahkan di Kementerian Keuangan juga itu ada barang yang dimiliki. Contohnya apa sih barang yang dimiliki? Contohnya kayak meja, kursi, terus yang ada di perkantoran itu, Bu. Iya, betul. Dan juga yang tanah. Ada di dinas-dinas, yang ada di kementerian juga termasuk. Iya, itu adalah kekayaan dimiliki. Punya barang negara ya? Iya, ini. Karena pembeliannya oleh APBN. Kalau ini enggak, Bu. Ini punya saya, Bu. Ini punya saya, Bu. Miliknya Paranti dong. Ya. Nah, itu punya miliknya sana, radio tempat Ibu Mbak Olga ya. Nah, kemudian terakhir adalah kategori yang terakhir adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Secara secara pertanggungjawabannya itu dipisahkan secara neracanya ya. Mereka mengikuti peraturannya perusahaan. Jadi pertanggungjawabannya melalui perusahaan yang dimiliki pertanggungjawabannya. Betul. Ya. Karena lebih banyaknya ke BUMN, betul. Ya. Nah, itu negara, ya. 3 kategori itu. Nah, sekarang kita fokusnya sebagai struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ya. Tadi itu 3 kategori secara rumahnya kekayaan negara. Nah, sekarang itu semua dilakukan oleh DJKN di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Nah, sekarang secara struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sendiri melayani ada 4 tugas dan fungsinya. Apa saja? Yang pertama adalah pengelolaan kekayaan negara. Ya, itu yang tadi yang 3 kategori itu dilakukan oleh pengelolaan kekayaan negara. Kemudian dilakukan pengurusan piutang negara. Piutang negara, piutang negara itu yang sifatnya masih terhutang dari tempat debitur harus ditagih dan pengurusan oleh kami DJKN. Kemudian yang berikutnya adalah di bidang lelang. Wow. Lelang ini sangat merupakan transaksi jual beli yang mudah, cepat dan
safe karena kita menggunakan sekarang e-auction. E-auction, nah, saya pernah dengar jadi nih, lelang cuman melalui online. Oh. Dan saya mengingatkan kepada semuanya harus tetap waspada atas penipuan lelang karena selalu menggunakan kata-kata pakailah melaksanakan lelang dengan nilai segini tapi harus transfer, itu sama sekali bukan. Jangan ya, nggak usah ya. Orang hati-hati DJKN, ya. hati-hati. Kalau mau konfirmasi dulu. Kami punya kantor operasional di Provinsi Banten ini. Yang pertama ada di KPKNL, kantor pelayanan itu ada di Serang. Kemudian ada di Tangerang Selatan atau Tangerang 2 ya, KPKN Tangerang 2, dan satu lagi di Tangerang 1. Ya, itu kantor-kantor pelayanan kalau siapapun mau menanyakan tentang baik itu tugas dan fungsinya DJKN. Oke. Yang lebih sifatnya perwilayah operasional wilayah. Oke. Tapi begini, mengingat fungsinya dari pengelolaan aset negara, saya mengatakan seperti itu bahwa ini merupakan pos yang terbesar begitu kita katakan. Kenapa tadi? Karena saya bilang kan Toserba apa aja ada di sini. Ya kan? Seiring perkembangan perekonomian nasional meningkatnya juga mempertajam fungsi dari DJKN ini sendiri terkait dengan manajemen aset dan special mission atau pengelolaan kekayaan negara. Karena kalau nggak salah saya sempat dengar itu, Bu. Sempat lihat juga rilisnya di beberapa media. Lantas bagaimana sih kondisi negara saat ini yang kita ketahui bahwa 2020 ini agak unik ya, Bu ya? Ini saya lagi curhat sebagai masyarakat, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh. 2020 ini saya merasakan sebagai masyarakat 2020 adalah kondisi yang cukup unik di mana wabah virus COVID-19 ini yang meluluh lantahkan perekonomian dunia termasuk Indonesia yang luar biasa, tidak hanya dari sisi kesehatan, justru ekonomi, sosial, kepercayaan. Kayaknya melebihi krisis 1997-98 deh. Betul. Gimana dan tuh, juga Bu? 2008 ya. Iya. Itu gimana tuh, Bu? Kalau ya ini memang semua kita merasakan, tidak hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Ya. Setiap negara merasakan itu. Dan semua pasti berpikiran berminta siapa nih yang didahulukan dengan kondisi yang sangat semua lini kena. Ya. Gitu. Baik dari mulai UMKM, pengusaha besar, perusahaan besar, dan juga kesehatan, pendidikan, ekonomi, semua kena, sosial semua kena. Nah, akhirnya semua berpikiran siapa yang diduluin nih, kesehatan apa, sosial apa. Nah, kalau pemerintah melakukan secara bersamaan. Nah, inilah briliannya pemerintah kita ya. Karena dengan kondisi keuangan juga yang tidak besar ya, karena semua negara juga mengalami hal yang sama. Walaupun hutang juga nggak mungkin karena negara juga butuh uang juga kan, nggak mungkin gitu. Jadi atas upaya di negara kita sendiri, ini pemerintah berupaya bagaimana kesehatan ini dan juga sosial, kemudian juga ekonomi bergerak bersamaan dan dipulihkan bersama-sama. Maka dibuatlah satu program namanya PEN, pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional. PEN oleh pemerintah dilakukan itu. Nah, ini program tersebut ini mencakup semuanya, bahkan dibuat kebijakan juga yang sangat cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena Kementerian Keuangan atau khususnya pemerintah dalam hal ini mengerjakan ini juga didampingi oleh beberapa institusi yang sangat menjaga kredibilitas dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya BPK, KPK, kemudian Itjen di unit itu sendiri, kemudian juga ada BPPK, BPKP. Nah, itu unit-unit yang memang menjadi mengawal agar PEN ini berjalan dengan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dibuat juga memang untuk pemulihan ekonomi. Iya. Nah, apa saja sih kebijakannya? Pertama adalah Perpu nomor 1 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 2020. Nah, banyak sekali di situ isinya apa saja yang untuk pemulihan ekonomi Indonesia nasional ini. Kemudian juga dikeluarkan lagi PP 23, Peraturan Pemerintah 23 tahun 2020, dan ada perbaikan lagi jadi PP 43 tahun 2020 dan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Ini semua dilakukan oleh pemerintah kita dalam waktu yang sangat singkat, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Tapi tercapai nggak? Maksudnya gini, ini kan COVID dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, hampir mau 7 bulan. Di masa pemulihan ini sendiri, salah satu contoh yang memang sudah real kita rasakan sebagai masyarakat itu seperti apa? Salah satunya adalah bantuan ke masyarakat ya.
bantuan seperti bantuan nasional, bantuan istilahnya ya, bantuan tunai mandiri seperti itu ya. Nah, memang itu langsung diberikan langsung ke masyarakat. Memang kita akui data itu juga mempengaruhi. Yang kadang kan ada pertanyaan, kok saya sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin tapi kok tidak dapat. Kok saya nggak dapat? Apalagi saya nggak dapat loh, Bu. Nah, itu data. Bahkan ada orang yang sudah kerja juga bahkan sudah ada yang dapat. Iya. Nah, sekarang kan ada kebijakan baru juga orang yang ini penghasilan di bawah sekian juta tuh dapat. Iya, sekarang di bawah 5 juta ya. Iya betul, di bawah 5 juta. Nah, ini sekarang sudah bekerja sama dengan Kementerian Sosial, data itu selalu diupdate. Jadi benar-benar kami dalam hal ini pemerintah sangat melihat mana yang benar-benar membutuhkan, ya. Jadi dan juga dari sisi kesehatan, ya, Dinkes itu juga mendapatkan insentif dalam hal dia sebagai pelayanan kepada kesehatan. Jadi memang ini terus didorong oleh pemerintah. Tidak mungkin pemerintah jalan sendiri. Pemerintah membuat kebijakan, pemerintah mengeluarkan anggaran atau dana yang memang dibutuhkan. Tapi kalau tanpa ada kerjasama dalam arti masyarakat itu membantu, sisi masa tanggung jawab masyarakat adalah please kalian jaga protokol kesehatan. Itu aja sih sebenarnya, nggak harus ribet-ribet kan. Kamu akan membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi ini. Soalnya kalau nambah korban terus tiap hari habis buat kayak gitu aja terus. Iya nggak sih, Bu? Iya. Jadi kalau misalnya dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau masyarakat bisanya untuk menjaga disiplin protokol kesehatan, oke, kalian sudah membantu. Dinkes juga akan menjaga sesuai dengan porsinya dia. Iya, betul. Begitu juga UMKM. UMKM dikasih porsi juga untuk dari pemerintah sekitar lebih dari 1,3 T kalau tidak salah. Itu juga dibantu oleh pemerintah. Dan sekarang walaupun penyerapannya agak lama, tapi karena prosedur dari perbankannya, jadi itu bukan tanggung jawabnya adalah di perbankan itu sebagai channeling di dalam hal penyaluran bantuan itu sendiri. Jadi memang kalau kita bekerja sama-sama, saling tahu tanggung jawab masing-masing dengan posisinya, porsinya, itu akan akan berjalan dan kita akan kuat. Dan kuat dan bisa menghadapi situasi pandemik ini. Oke, kalau berbicara di Provinsi Banten, katakanlah kita mungkin fokus ke masalah APBN, dukungan APBN pada pemulihan ekonomi di Pemda itu sendiri di pemerintah daerah. Karena kita tahu Bu, di Provinsi Banten ini ada 8 kabupaten kota ya Bu ya, gitu kan. Dan maksudnya untuk dukungan APBN sendiri pada pemulihan ini seperti apa Bu? Ya, yang jelas dukungannya cukup besar ya, pemulihan ekonomi kepada Pemda. Ini seluruh, kan kita ada 500 sekian pemerintah daerah ya, seluruh Indonesia ini. Dan pemerintah sudah menyiapkan tambahan dukungan berupa dana insentif daerah yang bersumber dari cadangan BUN. Ya, untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian dan juga penggunaan cadangan DAK fisik sebesar sekitar 9,1 triliun ya dari program pembangunan fisik. Ya, apa saja sih? Ya, misalnya untuk pertanian, pemukiman ya, dan juga perumahan yang kondisinya tidak memadai untuk karena akibat Covid. Nah, ini DAK fisik. Nah, sedangkan untuk kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran ya ini untuk menumbuhkan pariwisata wilayah sendiri sempat itu. Lumpuh loh, Bu. Nah, iya betul, itu ada bantuan dari pemerintah. Ini rencana awal itu 3,3 T. Wow. Ya. Jadi kemungkinan bisa aja bertambah ya. Tapi tetap ini adalah tanggung jawab tidak hanya pemerintah pusat dalam ini. Pemerintah daerah juga bisa mengoptimalkan apa yang diberikan atau digunakan oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk mengoptimalkan pariwisata di daerahnya. Seperti itu. Seperti kita tahu kalau di Banten ini kan potensi pariwisata terbesar juga ya, Bu ya. Iya nggak sih? Ini juga nih memang bisa menumbuhkan ekonomi kembali gitu. Nah, bagaimana ini kan menjadi satu PR tersendiri, PR nggak sih Bu ketika tempat pariwisata tutup, terus hotel-hotel juga mungkin ya tahu sendiri lah, mereka juga dilema ya, banyak yang dirumahkan. Jadi bahasa di rumah aja tuh benar-benar di rumah aja dan dirumahkan. Itu kan agak krisis juga di sini. Nah, ini jadi menjadi satu pusat perhatian juga, di mana kita tahu bahwa DJKN sendiri ini kan berkontribusi ya di pendapatan APBN khususnya di masa pandemi COVID-19. Gimana tuh Bu? Ya,
Yang jelas tadi kan sudah kita singgung ya, secara struktur kita ada 4 ya. Nah, itu selain tadi pengurusan piutang, lelang, pengelolaan kekayaan negara dan juga penilaian. Nah, dari semua kita memberikan kontribusi ya. Yang pertama adalah dari pengelolaan kekayaan negara dulu. Nah, kita punya data, dalam hal ini DJKN punya data yang tersebar dan mana yang bisa dioptimalkan. Salah satunya adalah tentang rumah sakit, bukan rumah sakit ya, Wisma Atlet. Wisma Atlet yang di Jakarta, yang di Jakarta, iya, itu adalah aset yang dimiliki oleh kementerian, saya lupa, Kementerian Menpora atau Sosial, saya lupa ya. Nah, kemudian penggunaan sementara Wisma Atlet yang kemudian jadi untuk rumah sakit sementara apabila yang terkena COVID ya. Kemudian juga yang ada di Batam, Pulau Galang. Nah, itu kan pembangunannya itu adalah sebenarnya punyanya saya lupa PUPR kalau tidak salah. Nah, itu dibangun dan itu jadi pusat kayak pemulihan atau rumah sakit yang apabila ada tamu dari luar itu dikarantinakan dulu di sana. Oh iya, jadi nggak langsung masuk ya. Jadi ada di karantina dulu, karantina. Itu adalah aset-aset negara, kontribusi kami dalam hal ini sebagai pengelola. Kemudian juga ada ini apa namanya tempat yang asrama haji ya di beberapa tempat di seluruh Indonesia itu dioptimalkan karena haji kan sekarang sementara untuk diberhentikan dulu ya. Nah, asrama itu idle, bagaimana dioptimalkan, akhirnya kita gunakan untuk perawatan atau untuk karantina yang dilakukan apabila masyarakat mengalami terkena musibah COVID ini. Dan masih banyak lagi selain ada yang di pinjam pakainya. Ini istilah pinjam pakai ya, istilahnya dari karena pemanfaatan bagi kemaslahatan bersama untuk masyarakat Indonesia ya. Iya, betul. Itu tidak hanya di Jakarta tapi juga ada yang di Surabaya, ada di Bangka Belitung. Tersebar di seluruh Indonesia ya, Bu, betul. Dan bahkan juga pemakaian peralatan PCR ya, PCR dari Badan POM ya. Ini juga bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD untuk melakukan selain penelitian atau juga riset atau juga penggunaan dari vaksin itu ya, bagaimana hasilnya ya. Bahkan kita dengar bersama di UNER bekerja sama dengan TNI, kemudian juga dengan BIN ya. Bahkan BIN kalau tidak salah kemarin dia ada berita bekerja sama dengan BIN akan menggunakan vaksin itu, ditemukan vaksin itu dan akan dicoba kepada beberapa relawan untuk melihat bagaimana hasilnya. Dan dari kepala yang melakukan penelitian itu sudah sekitar 1.700 orang yang ternyata berhasil. Nah, ini sekarang mau dicoba. Ini salah satu bagian dari kerjasama peran dari pengelolaan kekayaan negara itu sendiri. Wow, ini keren loh. Kita nggak pernah tahu ya. Masyarakat tuh taunya ngurusin kekayaan negara. Tapi kekayaan negara tuh kayak gimana? Ternyata di dalamnya banyak. Saya aja sampai bingung, Bu, yang mana dulu nih. Kayaknya saya pengen nanya banyak banget. Tapi nggak apa-apa, tenang. Karena sesi kita masih banyak ya. Tapi Bu, COVID-19 yang kita tahu bahwa ini erat kaitannya juga karena berbicara masalah keuangan atau Kementerian Keuangan, tentunya ini PR yang luar biasa bagaimana cara untuk memberikan pertumbuhan kembali untuk membuat hidup negara Indonesia. Bukan suatu perkara yang mudah gitu ya, Bu. Ya. Bu, cerita dong ketika terjadi COVID jeger gitu, Bu. Respon DJKN tersendiri terhadap COVID-19. Karena gini, pertama, salah satunya adalah bagaimana cara untuk menyebarluaskan informasi kepada publik itu mungkin tertahan. Dengan salah satunya kita kan nggak boleh ngadain acara-acara dulu, nggak boleh juga sosialisasi face to face dengan masyarakat. Ini kita aja baru kali ini ya, ini pun kita physical distancing ya. Itu gimana tuh Bu, respon pertama? Yang pertama, saya sangat bersyukur dan berkali-kali kita blessing sekali Tuhan Yang Maha Esa itu kita memiliki pemimpin yang sangat inspiratif, sangat cepat, cerdas ya, Ibu Menteri Keuangan kami. Betul. Ya. Beliau begitu mendorong kami semuanya untuk melakukan action sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke. Ya. Contoh adalah yang pertama dari sisi tentang SDM. Ya.
itu adalah Sekjen yang bertanggung jawab untuk seluruh Kementerian Keuangan. Bagaimana SDM ini untuk supaya pekerjaan semua pegawai di Kementerian Keuangan berjalan dengan benar. Dibuat, dan itu juga sudah disiapkan sebelumnya, sebelum kejadian COVID-19 sudah ada sebenarnya. Awalnya itu adalah Nadine. Nadine ini adalah suatu perangkat secara online yang digunakan oleh semua pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan bagaimana berkomunikasi secara surat menyurat dan juga disposisi dari A sampai Z. Nadine. Nadine namanya. Itu aplikasi, Bu? Aplikasi. Perangkat aplikasi yang digunakan seluruh di Kementerian Keuangan. Jadi kayak udah siapin peluru ya, sebelum ada perang kayak gini ya. Udah prepare duluan ya. Padahal nggak tahu kan mau ada bom itu kan. Dan itu kita juga sebenarnya udah ada, tapi kita nggak sebesar kayak Nadine. Kita ya sesuai dengan kebutuhan kita aja. Intern aja, belum untuk dipakai secara nasional. Dan itu tidak hanya administrasi surat menyurat saja, tapi juga bisa juga di dalam aplikasi itu yang namanya adalah dari Kementerian Keuangan ini ada juga untuk absensi gitu, presensi dan sifatnya sangat presensi ini nanti akibatnya nanti dengan kehadiran, cuti segala macam. Walaupun ini WFH tetap ya itu kebijakan satu dulu ya. Ini ada kebijakan yang lainnya lagi. Dikeluarkanlah satu kebijakan SE22 sampai ada sekitar 4 atau 5 SE, sekarang ada 32 ya. Bahkan ada surat dari PMK 233 kalau tidak salah tentang bagaimana kita bekerja secara work from home, work from office ya. Dan nanti nextnya ada networking space ya. Jadi bagaimana kita bekerja secara flexible space. Jadi istilahnya FWS, flexible working space. Nah, working space. Space. Jadi kita bisa bekerja di mana saja. Ya, dan jadi nggak harus di kantor, nggak stay at kantor juga. Tapi bisa mengerjakan dengan cara yang produktif gitu ya. Maksudnya tetap produktif. Intinya gitu ya, Bu? tetap produktif dan akuntabelnya tetap terjaga. Nah gitu. Jadi dari sisi kebijakan untuk mengatur pekerjaan kita tetap produktif dan kinerja kita tetap on the top ya. Itu dengan peraturan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Selain itu juga dari sisi bagaimana Kementerian Keuangan masing-masing unit eselon 1 mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional ini dari sisi bea cukai seperti apa, dari kami khususnya terus DJKN seperti apa ya. Jadi ini yang masing-masing porsi mempunyai tanggung jawabnya. Nah, untuk memudahkan itu semua akhirnya secara administrasi ya dibantu dengan yang tadi saya bilang Nadine dan perangkat-perangkat aplikasi yang mendukung kemudahan di dalam hal proses bisnisnya. Ini sih bisa dikatakan kayak sebenarnya pandemi COVID-19 ini membawa berkah tersendiri ya, lebih kayak jadi mungkin tidak hanya dilihat dari sisi negatif ya Bu ya. Betul nggak sih? Betul. Karena apa yang terjadi di dunia ini pun ada sisi positif dan negatif, dan kalau aku lihat sih Kementerian Keuangan nih benar-benar sigap banget. Kata Ibu bilang tadi, Menteri Keuangan kami ini luar biasa banget nih. Udah tahu nih porsinya bahwa ini adalah terobosan. Yang lambat laun, cepat atau lambat harus bisa digunakan. Karena era digital udah berbeda ya Bu. Betul. Ibu sering virtual terus ya tiap hari ya? Setiap hari, bahkan ada 2 layar, 3 layar kadang-kadang. Gini, curhat dikit dong. Kalau virtual dengan pertemuan biasa yang sering kali dilakukan dengan pejabat-pejabat lain tuh ada keunikan tersendiri nggak sih? Yang jelas. Misalkan atasnya pakai bener batik, bawahnya mungkin pakai rok biasa gitu di rumah. Memang banyak yang bilang gitu ya. Atasannya resmi, bawahannya pakai celana pendek juga nggak apa-apa. Tapi karena kebiasaan saya dan mungkin teman-teman yang lain ya. Profesionis ya, harus tampil tetaplah ya, sebetulnya tetap rapi dan juga tidak seenaknya seperti kalau kita mau pakai kaos segala macam ya. Itu tetap kita lakukan. Nah, kemudian yang untuk biasanya dengan work from office gini atau work from home, jadinya kita bahkan bukan work from office atau work from home, tapi work from full hours. 24 jam. Full hour. Jadi Bu kalau mau masak, Ibu buka kanwil virtual 5 menit lagi. Ya, siap gitu. Siap gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Tapi tetap Ibu produktif ya. Kita harus. Bahkan katanya lebih disiplin lagi. Jadi kayak bukan nggak inget waktu sih. Jadi kayak every time butuh saya siap gitu. Itu memang. Jadi tidak terbentur masalah waktu.
walaupun Bu Menteri kita atau dirjen-dirjen kami Unit Eselon 1 itu semua mengingatkan kita semua, tapi secara individu pegawai itu mempunyai ada obligasi, dia harus memberikan terbaik, even dia ada di rumah gitu. Karena saya kalau tidak memberikan yang terbaik, saya ngapain gitu loh ya. Sayang sekali. Sedangkan kondisi negara kita ini bukan untuk tidak untuk sekedar istirahat saja. Betul. This is not luxury gitu loh. Tidak ada untuk bersenang-senang lagi gitu. Kita harus bagaimana kita mengatasi pandemik ini, dan kita melangkah bersama, mempunyai kekuatan, insya Allah bisa melewati pandemik ini dengan baik. Amin. Oke. Di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang ingin saya tahu, tadi kan kita sudah work from home, karena saya lihat juga masih work from home ya Bu ya, sampai saat ini ya. Kita sekitar sesuai dengan tadi saya beberapa SE yang surat edaran tadi dikeluarkan oleh Sekjen ya, yang diminta untuk seluruh Kementerian Keuangan, itu memang porsinya kita ada 3 step. Step pertama kita sekitar 15%, kemudian ada naik lagi 30%, nanti ada 50%. Ini memang tidak bisa langsung sekitar 50%. Karena kondisi setiap daerah beda-beda ya. Bahkan langsung juga disempurnakan. Yang tadinya kita tidak bisa cuti, sekarang bisa cuti seperti itu. Karena dulu tidak bisa cuti, karena kalau mau cuti kan pasti harus ada persetujuan dari segala macam ya, banyak perangkat-perangkat yang harus disiapkan seperti itu ya, surat izin perjalanan dan segala agak inilah ya, agak riuh lah ya gitu ya. Sekarang udah diberi kelonggaran dan dimudahkan, jadi setiap pegawai, bahkan kita waktu kemarin kejadian 6 bulan yang lalu ya, dari bulan Maret, Mei ya, Bu. 3 bulan itu teman-teman kami ini stay di sana di kantornya masing-masing, walaupun mereka ada di home base-nya, ada keluarganya. Jadi misalnya ada yang di Pontianak, dia 3 bulan atau 4 bulan tidak ketemu sama keluarganya, bisa dibayangkan kan? Betul. Nah, bahkan teman kami di sini, Pak Heru, dia di Padang, dia di sini, dia mau kembali ke sana, disuruh pulang sama perangkat desanya. Karena kalau mau masuk ke rumahnya, dia harus punya izin izin bahwa dia clearance. Tidak terkontaminasi ya. Tidak terkontaminasi. Daripada yang bersangkutan hanya seminggu, tapi juga harus banyak yang dibutuhkan persurat-suratannya, yang surat menyurat yang harus dilengkapi. Surat keterangan yang lebih baik dia kembali ke kantor di sini, ke Serang, dan dia bekerja seoptimal mungkin dan memberikan yang terbaik. Dan itu saya bisa lihat bagaimana, dan ini sangat diapresiasi sekali oleh Ibu Menteri. Beliau waktu itu mengadakan video conference semuanya, dan beliau menanyakan bagaimana kondisi mereka, semua teman-teman yang tidak pulang selama 3-4 bulan. Ini sangat kami sangat bangga ya, begitu dari sisi psikologi hal itu sangat diperlukan. Karena beliau selalu mengatakan jangan hanya bekerja saja. Lihatlah kebahagiaan juga harus kamu dapatkan. Kebahagiaan harus kamu dapatkan. Karena kalau kerja nggak bahagia nggak enak juga ya. Nggak benar juga. Nggak dari hati ya Bu ya. Jadi harus ikhlas. Ya, Bu ya. Jadi dari ikhlas itu kan akhirnya kita timbul dari ada semangat produktif kan. Dari situ otomatis gitu. Ini menarik banget ya terkait tentang COVID-19 di DJKN, peranan di sini luar biasa sekali, dan Bu jujur saya baru sedikit terbuka. Saya pengen ngobrol banyak Minum dulu juga. Ya? Oh boleh, kok Ibu sehati sama aku ya. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena DJKN sendiri, saya sebagai masyarakat umum tahunya itu DJKN Kekayaan Negara, pasti nggak jauh-jauh kalau misalnya barang yang mungkin katakanlah sudah tidak, bahasanya bukan tidak terpakai sih ya, mungkin sudah masanya gitu ya, harus dipensiunkan. Kalau manusia itu gitu ya Bu ya. Gitu gak sih? Atau gimana? Soalnya yang saya tahu tuh kadang berhubungan dengan masalah lelang. Bu, cerita dong, saya pengen tahu banyak nih lelang. Maksudnya gini loh, mengenai lelang ini tadi sempat Ibu ngebahas ya, bahwa hati-hati loh, aman juga harus tahu prosedurnya. Gak semanjang lelang-lelang sendiri aja. Lelang ini, apa yang maksud dengan lelang itu? Barang apa saja, siapa aja yang bisa ikutan, saya bisa enggak, terus berasal dari manakah barang lelang tersebut? Aku pengen tahu banyak nih ya sebetulnya. Boleh Bu, cerita Bu. Tadi mungkin yang bukan sebelumnya tadi yang lelang itu sendiri sebenarnya satu transaksi jual beli ya.
Transaksi Nah, jual ini dia. beli yang sangat memudahkan bagi siapapun ya. Yang jelas masyarakat itu, dan itu dilakukan oleh siapa saja. Cuma jenis-jenisnya ada dua, ada beberapa hal, ada sukarela, kemudian juga ada yang non sukarela. Sukarela. Ya, jadi Gratis misalnya dong. saya nih Oh, salah. pengen jual rumah, Oke. ya, pengen jual rumah kan sukarela nih. Ya. Nah, terus saya lewat siapa ya supaya gampang nih gitu. Bisa aja sih di OXL ya ada ya. Nah, itu juga. Tapi kalau kita yang jelas pertama kita punya penilai yang bisa penilai pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan hasil penilaiannya. Ya. Di DJKN kita punya itu. Ya. Berarti kalau saya ini kayak saya independen ya, maksudnya saya masyarakat biasa yang mau jual rumah kok nggak laku-laku, udahlah saya mau langsung jual aja, mau dilelang aja, saya bisa datang ke sini? Bisa, silahkan. Oh gitu? Di 3 kantor operasional kita itu. Nah terus bisa datang langsung. Itu lelang sukarela? Lelang sukarela. Kalau yang nextnya coba, yang ini saya supaya melengkapi ya. Iya betul. Nah apa saja sih yang dilakukan? Nah kemudian setelah itu non sukarela. Ya, kemudian juga ada yang pilot juga ada. Kalau pilot itu kan pakai harus ada kuratornya kalau itu ya. Betul. Nah terus ada lelang lainnya lagi. Jadi kita ada lelang eksekusi juga ada. Lelang eksekusi. Jadi ada keputusan pengadilan seperti itu. Nah, ini lelang-lelang jenis lelang yang memang dilakukan oleh DJKN, dalam hal ini KPKNL. KPKNL. Wah, saya pernah dengar tuh. Nah, nanti saya akan sampaikan juga bagaimana sih link atau nomor telepon atau yang bisa dihubungi ya, betul. Supaya memudahkan masyarakat semua untuk menghubungi bagaimana kita melakukan pelaksanaan lelang itu sendiri. Tapi emang banyak ya Bu ya masyarakat yang memang ngikutin program lelang ini ya, karena kalau nggak salah kan ada online juga, tadi Bu sempat bahas ada online betul, kan? Iya auction tadi. Jadi kan kalau yang saya tahu dulu tuh kalau lelang tuh harga tuh tarungan harga gitu kan. Wah, sampai di ruangan. Apalagi kan masa pandemik ini kan nggak mungkin ada di ruangan yang berjubel puluhan orang untuk saya 20.000, ini 25, ini 30 gitu nggak sih Bu? Ya. Dulu mungkin sekitar tapi saya anak zaman now. Itu 3 tahun pada ulang tahun DJKN 3 tahun 4 tahun kali ya. DJKN sekarang itu dari 2000 berapa sih? 2006. Oh 2006 ya 2006 ya 2006 sekarang mau masuk udah 14 tahun ya. 14 tahun ya. Ya seumuran saya lah. Ya, memang dulu dilakukan itu. Serius banget sih Bu. Oke. Terus karena Ibu Menteri Keuangan itu sangat-sangat tidak suka adanya permainan ya, permainan dan juga apalagi berlawan integritas. Itu kita harus sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pertama integritas dulu. Dan kita harus bekerja itu secara profesional. Baik. Ya profesionalitas kita harus ada. Yang ketiga kita harus memberikan bukan ketiga, saya lupa ya ketiga ya. Yang keempat ada depan dulu ya, pelayanan dulu. Yes. Ya memberikan pelayanan. Yang terakhir adalah kesempurnaan. Berarti ada di ujung ya. Kesempurnaan itu kita terus terus memperbaiki dari update kita, supaya kita tuh naik kelas gitu ya. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Iya, betul, Bu. Tapi kita sebagai hambanya, kita sebagai yang melaksanakan sebagai khalifah yang ada di dunia ini, kita berusaha untuk menyempurnakan dengan apa yang berbagai hal yang sifatnya menuju kesempurnaan itu tadi. Betul. Tapi kan dengan aja online ini sendiri justru itu yang memang memiliki inovasi tersendiri ya Bu ya. Betul. Dengan lelang online ini, kalau saya lihat tuh memang banyak banget yang ikutan Bu, gitu kan. Dari proses lelang.go.id ya Bu. Lelang Indonesia, lelang.go.id. Kita sampai sekarang ini sudah harus lebih 100% menggunakan lelang. Tidak ada yang pakai konvensional istilahnya tadi Mbak Olga tadi itu konvensional. Ya, karena kan Mbak Olga kekinian kan, anak zaman now. Jadi semua pakai ini digital ya kan. Zaman saya mungkin dulu zaman kolonial. Aduh, jadi saya nggak bilang kolonial loh Bu. Tapi kalau Ibu bilang gitu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat dipersilahkan untuk menggunakan, tapi tetap waspada. Waspadanya karena banyak sekali penipuan.
Walaupun sudah online ya Bu ya? Ya, juga ada. Bahkan mereka mengirimkan daftar, silahkan harga mobil sekian, harganya sekian, tapi Anda harus mengirimkan uang dulu. Itu tidak dilakukan oleh DJKN. KPKN tidak melakukan itu. Jadi untuk konfirmasi lebih baik hubungi kantor operasional kami yang tadi saya sebutkan di Serang, Tangerang 2 dan Tangerang 1. Iya. Bu boleh sedikit lagi Bu, aku masih kepo tentang lelang ini. Bukan yang lelang ini sendiri kan kayak barang-barang kayak mobil ya nggak sih Bu? Terus kayak meja-meja tuh biasanya memang banyak juga ya Bu ya dilakukan pelelangan sendiri. Kayak karena kan ini asalnya juga kan misalnya dari beberapa, misalkan contoh nih, dari mana sih barang-barang itu berasal sehingga mungkin pada dilelang nih yang bukan independen ya, tapi memang dari bukan sukarela maksudnya ya, bukan sukarela gitu, yang memang mungkin dari dinas-dinas, dari kementerian mana yang di sana disebutkan bahwa ada kendaraan-kendaraan penghapusan yang istilahnya. Ya, itu tuh udah pasti ya, maksudnya udah pasti tuh dengan harga yang ditawarkan dengan. Iya kan, sebelum mereka melakukan permohonan dulu kan, prosedurnya kan mereka dalam hal ini Pemda melakukan permohonan dulu. Ke KPKNL yang ada di Provinsi Banten ini. Kemudian kita ngecek satuannya dengan dilakukan penilaian dulu. Oleh siapa? Oleh penilai pemerintah yang ada di KPKNL yang dimiliki oleh DJKN. Oh gitu. Kayak appraisal gitu ya? Appraisal kan kita bisa harganya ya tergantung ya. Kalau kita sesuai dengan penilaian kita dan sesuai marketnya lah ya. Ada tim khusus ya Bu ya? Kita ada tim khususnya juga. Jadi makanya kita ada unit yang tugas dan fungsi kita sebagai penilai. Hasilnya penilaian dan namanya penilai pemerintah. Seperti itu. Nanti setelah dilakukan penilaian dan hasilnya seperti apa, nanti disampaikan ke si pemohon itu bahwa nilainya sekian. Nah, nanti kalau misalnya pemohonnya itu setuju, ya kita lakukan lelang. Dan ditetapkan waktu pengumuman lelangnya seperti itu. Wah, tapi untuk lebih jauh, lebih detailnya, ini kan saya umum ya. Lebih detail secara teknis dipersilahkan ke KPKNL. Oh itu banyak ya Bu barang-barang yang siap dilelang ya? Iya, banyak. Dan juga cuma memang kalau untuk wilayah Banten ini khususnya wilayah Kota Serang ya, wilayah Serang dan sekitarnya, mungkin Pandeglang, mungkin Lebak, minat dan daya masih rendah. Masih rendah. Kenapa ya? Minatnya mungkin ada mungkin berpikiran ngapain gue beli yang baru, ngapain beli lelang yang baru aja harganya nggak beda jauh kan gitu. Padahal orang membeli dari lelang itu sendiri, barang dari lelang itu sendiri kadang-kadang suka melihat siapa pemilik awalnya. Ya kan? Biasa suka ditelusuri historinya ya. Siapa nih pemiliknya? Jorok nggak gitu ya? Iya seperti itu. Iya kayak gitu nggak sih? Kalau aku gitu loh. Kalau beli mobil lihat dulu yang jualnya siapa. Kalau cewek pasti nggak enak nih ya, bapak. Lebih rapi ya. Lebih rapi. Jadi interior dan lain-lainnya masih terawat gitu loh. Walaupun emang kadang perempuan tidak memikirkan mesin sih. Yang penting jalan. Gitu kan? Oke. Nah, lelang ini sendiri mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat aja di Lelang Indonesia, lelang.go.id, karena memang Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga ini akan memfasilitasi, karena tadi Ibu katakan hati-hati juga ya. Harus bisa selektif untuk memilih. Karena inovasi seperti ini juga bukan karena dari tim DJKN, yang justru dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Bu ya. Bertanggung jawab. Oh iya Bu, satu pertanyaan lagi boleh ya sebelum kita closing Bu. Nah di DJKN ini sini katanya memang tadi kan berbicara masalah piutang, ya nggak sih? Pengurusan tagihan, ya tagihan di luar sana yang katakanlah salah satu contohnya mungkin sekarang kan lagi, karena kan ini di lembaga di Kementerian Keuangan juga di BPJS ini misalkan salah satu perusahaan nih ketenaga kerjaan, misalkan menunggak, ya nggak sih, menunggak terus nggak bayar gitu loh si perusahaannya. Sebenarnya mungkin perusahaan itu bukannya nggak mau bayar, mungkin ya antara lupa atau mungkin belum ada dana di masa Covid ini sendiri. Katanya memang diinin dari DJKN juga ya untuk penagihannya. Memang kita pengurusan piutang negara ya memang dilakukan, kita salah satu tugas dan fungsi DJKN. Ya. Salah satu yang menyampaikan laporan atau meminta bantuan ke DJKN tentang pengurusan adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini juga dilakukan per wilayah sesuai dengan di mana kantor BPJS itu ada di seluruh wilayah. Banten. Misalnya kalau ada di Serang, dia akan minta bantuannya ke pengurusannya di KPKNS Serang.
seperti itu. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan misalnya perusahaan itu tidak membayar, itu bukan tanggung jawab di JJKN. Betul, okay. JJKN hanya mengurus usulan dari BPJS-nya untuk mengurus pengurusan piutang, bagaimana ini pegawai-pegawai ini mau yang belum bayar ini mau digimanakan, seperti itu. Apakah masih bisa ditagihkan, gitu. Ataukah mau apa istilahnya ya? Istilahnya tuh bukan pemutihan ya, PSBDT. PSBDT itu juga kita lakukan, tidak langsung PSBDT itu singkatannya dari, pokoknya mudahnya untuk penghapusan lah ya, penghapusan. Nah, tapi ada istilah dari pengurusan piutang adalah PSBDT. Penghapusan bagi sanksi penagihan ya. Sementara yang belum dapat ditagih. Ya. Sementara yang belum dapat ditagih. Nah, itu bisa kita lakukan, kita bisa berikan seperti itu. Tapi kita harus melakukan pemeriksaan dulu data-data atau hal-hal yang sifatnya menunjang bahwa kita bisa menetapkan bahwa yang bersangkutan dikatakan PSBDT yang belum bisa ditagihkan seperti itu. Langsung ya ditetapkan dari JJKN juga ya, Bu ya? Ditetapkan dari JJKN. Waduh. Nah, di sini kenapa BPJS di sini juga sangat membutuhkan kami di dalam hal melakukan pengurusan itu sendiri seperti itu. Keterikatan terus ya, kayak terintegrasi gitu ya, Bu ya? Iya. Bener nggak sih? Kayak muter aja tuh di siklus, kayak siklus ya. Kayak siklus gitu muter, dan emang saling melengkapi. Betul. Gitu nggak ya, Bu ya? Bu, kalau yang bank juga sama nggak sih sebenarnya? Oh enggak, dulu sebelum ada PP1 ya, PP1 keputusan MK itu kita masih melakukan pengurusan piutang negara perbankan ya, masih mengurus piutang negara di perbankan. Tapi setelah keputusan MK tahun berapa ya? 2011 kita tidak melakukan pengurusan lagi untuk perbankan. Kenapa? Karena perbankan punya menguruskan sendiri. Kalau emang dulu memang karena internal mereka sendiri bisa dilakukan penagihan oleh perbankan itu sendiri. Nah, sekarang kami melakukannya adalah selain dengan BPJS Ketenagakerjaan, kami juga melakukan pengurusan ke kementerian lembaga atau satker. Oh iya, satuan kerja ya? Iya, karena mereka kan waktu membeli barang-barang kan tadi saya bilang untuk menggunakan perolehan dan dibeli oleh APBN. Ya, betul. Nah, dan perolehan lainnya yang sah. Ya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan atau kementerian atau satker tersebut membeli barang dan kebetulan diketemukan hilang atau mobil lah ya, mobil dinas misalnya bisa gitu dicuri ya. gitu. Nah, itu harus ada bayar ini harus di tag dan harus ada ganti rugi. Wow, harus ada ganti rugi dari ship yang diberi kewenangan pada saat dia memakai mobil tersebut, tanggung jawab karena ada surat pada saat yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk menggunakan barang milik negara tersebut dalam bentuk mobil, dia kan sudah ada surat pernyataan bahwa ini saya percayakan ke bersangkutan dan dalam segala hal harus ada jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi nggak bisa lepas tangan kayak gitu juga. Dan itu banyak. Itu yang pertama. Selain itu juga pengurusan piutang negara tidak hanya tentang barang, tapi juga tentang sekolah. Misalnya pendidikan, kan dibiayai oleh APBN juga kan, sekolah misalnya ke luar negeri. Yes. Nah, yang bersangkutan akhirnya tidak balik lagi beasiswa. Dia tidak balik lagi ke Indonesia untuk mengabdi ke mana tempat yang dulu dibiayai, yang mereka berasal gitu. Dan dia pergi gitu, dan dia harus menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara pada saat dia mendapatkan beasiswa tersebut. Seperti itu. Emang banyak Bu kasus kayak gitu? Banyak. Tiba-tiba dia jadi warga negara. Atau tidak hanya itu, ada misalnya dari beberapa teman saya yang dari STAN ya, lulusan STAN. Mungkin lama pada saat dulu ya, nggak tahu kalau sekarang kalinya enggak. Dulu mereka tidak langsung balik lagi ke Kementerian Keuangan, walaupun itu ada di bawah Kementerian Keuangan ya, pendidikan tersebut. Karena ada yang lebih menarik di swasta. Nah, swasta itu siap menggantikan pengeluaran biaya beasiswa yang telah dipakai oleh mahasiswa tersebut. Berarti maksudnya PNBP ya, Bu ya? Masuk PNBP. PNBP ya? PNBP. Istilahnya. Jadi memang biaya apa ya? Istilahnya kalau BIAT ya, biaya administrasi masuk PNBP-nya. Istilah dari pengurusan piutang yang untuk ke PNBP namanya adalah biaya administrasi atau BIAT.
biaya administrasi. Bu, banyak banget sih Bu. Bu, ini nggak akan cukup loh 1 jam. Karena kita saya aja belum cerita tentang ini loh. Apa? Tentang apa namanya Special Mission Vehicle. Selintas aja deh, karena kita akan bahas di sisi berikutnya. Boleh, silakan. SMV ya. SMV ini adalah salah satu BUMN yang ada di Kementerian Keuangan. Yang cekinya adalah DJKN yang dipercayai oleh Ibu Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan SMV tersebut. Apa saja sih SMV ini? Yang pertama adalah Secondary Mortgage Facilities atau SMF. Yang membantu perumahan rakyat ya itu. Perkim. Itu bekerja sama dengan Perkim. Ya, betul. Yang kedua adalah perumahan rakyat. Perumahan rakyat yang mendirikan di suatu daerah yang banyak itu, yang 1 juta rumah. Ya, direncanakan itu SMF istilahnya SMF. Saya tahunya secondary mortgage facility ya, tapi ininya bahasa Indonesia aja lupa nih. Nggak apa-apa, di Indonesia kan saja. Kemudian SMI, sarana multi infrastruktur. Jadi pembiayaan untuk infrastruktur. Nah, sekarang apalagi pandemik ini, Ibu Menteri Keuangan sangat mendorong para vehicle yang ada di Kementerian Keuangan ini untuk membantu khususnya perusahaan, terus kemudian juga UMKM seperti itu untuk lebih cepat mereka recovery ya. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan di dalam ekspor ini dibantu oleh LPEI. Itu di bawah Kementerian Keuangan, di bawah Kementerian Keuangan cekinya DJKN. Kenapa ceki? Maksudnya sama saya tuh secara administrasi pengelolaannya itu ada di DJKN karena di bawah kekayaan negara dipisahkan. Betul. Ya. Kemudian yang keempat adalah PT PII. Penjamin Infrastruktur Indonesia. Penjamin Infrastruktur Indonesia. Ya, ini juga penjaminan untuk menjaminkan suatu perusahaan atas apabila mereka mau meminta bantuan ke dalam memperbaiki beda ya penjaminan dengan pembiayaan ya. Kalau hal yang berbeda ya. Nah, ini PII lah yang berperan untuk memberikan jaminan kepada perusahaan-perusahaan atau perusahaan yang memang terkendala akibat COVID ini. Bukan yang sudah dalam masa akan pilot kan? Bukan ya? Bukan seperti itu. Mungkin yang butuh ya. suntikan gitu. Istilahnya suntikan ya. Iya, bisa dikatakan suntikan ya. Karena di masa COVID seperti ini gitu ya. Itu bisa pengajuan kayak misalnya kayak LPI kan dijamin harus ada jaminannya ya. Nah, ini kerjasama dengan PT PI dan seperti itu. Kan ekspor kan, lembaga ekspor. Nah, ini dijaminkannya dengan apa? Nah, ini dengan PI PRAPI. Dan terakhir adalah Geodipa. Geodipa. Nama dari geonya aja pas panas bumi ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tentang kelistrikan atau panas bumi yang bisa nanti dioptimalkan penggunaannya untuk masyarakat seperti itu. Ini banyak banget Ibu, tuh saya tertarik loh dengan apa tadi Special Mission Vehicle. Wah, ini harus lebih panjang lebar lagi. Boleh ya? Boleh. Nanti kita bahas lagi. Boleh. Di lain waktu, di lain kesempatan. Tapi kan waktu kita sangat terbatas sekali. Ibu, ada yang mau Anda sampaikan terkait tentang DJKN di masa pandemik seperti ini kepada masyarakat? Monggo. Ya, DJKN memang sesuai dengan arahan Ibu Menteri Keuangan, perannya harus tetap ditunggu dan tetap diberdayakan sehingga tetap produktif, sehingga masyarakat juga bisa menikmati atau merasakan manfaatnya. Betul. Ya, karena di tengah keterbatasan dengan suasana pandemik ini ada makna dan semangat. Apalagi kemarin kita habis memperingati 17 Agustus ya. Betul. Pastinya nasionalismenya dan persatuan itu tumbuh. Dan inilah menjadi bagian dari DJKN untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan porsi kami, ya, dan juga kami juga bisa memberikan hasil yang lebih besar lagi, dan tentu saja rasanya manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Seperti itu. Oke. Masih dalam suasana 17 Agustus, tentunya di tanggal 18 hari ini dengan Ibu Kakanwil luar biasa, semangatnya luar biasa banget ya. Karena waktu kita sangat terbatas, jadi kita harus mengakhiri obrolan ini, Bu. Baik, sayang ya Mbak Olga ya. Padahal lagi panas-panasan nih kalau saya. Lagi panas-panasnya ya. Oke, tapi di sesi waktu berikutnya nanti akan kita ngobrol lebih panjang lebar. Seperti halnya tadi Ibu sudah mengungkapkan ada lembaga penjamin ya, untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin butuh dana suntikan dan lain-lain. Ingat, itu semua peranan dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan tentunya, di mana ini menjadi peranan penting di masa Covid seperti ini. Kita butuh informasi, hal yang hangat untuk dibicarakan pastinya. Tuh. Lebih seger gitu kalau ngomongin masalah. Ibu Nuning, thank you banget untuk hari ini. Aduh, udah dikasih kesempatan di podcast Palentirut Podcast, bukan cuma suara. Terima kasih untuk hari ini. Makasih juga. Waduh, ya oke. Dan juga terima kasih banyak untuk kebersamaan hari ini. Sampai jumpa di, boleh Bu, kita bareng podcast bukan cuma suara. Boleh ya Bu ya? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Broadcast bukan hanya suara. Sekali lagi. Bener gak tadi? Broadcast bukan cuma suara. Oh, bukan pakai cuma. Siap. 1, 2, 3. Broadcast bukan cuma suara. Terima Mantap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.